Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zaferta Utami dari kelas 11 Bahasa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas berdagang yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Perdagangan internasional dapat disebut pula sebagai international trade dan telah ada sejak pertengahan abad. Lebih jelasnya, perdagangan internasional dapat terjadi ketika ada kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh dua negara berbeda, dan kegiatan tersebut telah disetujui oleh beberapa pihak telah disetujui oleh keduanya. Contohnya seperti ketika kita berbelanja barang-barang impor di marketplace tertentu. Menurut Wahono, perdagangan internasional merupakan transaksi bisnis antara beberapa pihak yang melibatkan lebih dari satu negara. Perdagangan internasional dapat dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok. Dari aktivitas perdagangan internasional, kemudian terbentuklah hubungan ekonomi antar negara yang menjalin kerjasama. Ada 3 bentuk hubungan ekonomi diantaranya, yaitu sebagai berikut, yaitu terjadinya pertukaran output atau hasil yang diperoleh suatu negara dengan negara lain yang telah menjalin kerjasama. 2. Terbentuknya hubungan ekonomi dalam bentuk hutang piutang yang terjadi antar negara. 3. Terjadinya pertukaran aliran produksi maupun pertukaran sarana produksi. Seperti yang kita udah lihat tadi tuh, kebijakan dari perdagangan internasional telah terjadi ribuan tahun yang lalu, serta memiliki dampak dan manfaat terhadap kepentingan dan keberlangsungan ekonomi, sosial, hingga politik suatu negara. Di beberapa negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama yang dapat meningkatkan GDP atau Gross Domestic Product. Perdagangan internasional menurut negara partisipannya dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu perdagangan internasional bilateral, perdagangan internasional regional, serta perdagangan internasional multilateral. Menurut bentuknya, perdagangan internasional dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ekspor dan impor, konsinyasi, package deal, border crossing, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tujuan perdagangan internasional. Perdagangan internasional tujuan utamanya itu meningkatkan GDP, yaitu artinya perdagangan internasional bertujuan untuk meningkatkan total nilai dari produksi barang maupun jasa yang dijual oleh suatu negara pada negara lain selama 1 tahun lamanya. Tapi untuk mencapai tujuan itu ada juga peraturan serta ketentuan yang berlaku terkait jenis dan sistem pembayarannya. Berbagai pihak terkait dengan perdagangan internasional dan banyak hal lainnya yang dibahas dalam buku perdagangan internasional. Ada 5 lagi tujuan internasional, yaitu menaikkan devisa negara, yaitu tujuan yang pertama ini gunanya yaitu melalui pertukaran perdagangan dengan cara mengimpor atau mengekspor barang yang ada di dalam ke luar negeri. Dan begitu pula sebaliknya, apabila devisa negara meningkat, maka akan menyebabkan beberapa hal. Yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi atau kenaikan produk nasional bruto. Ini dapat dihasilkan melalui faktor produksi milik warga negaranya yang tinggal di dalam atau di luar negeri, dan warga negara yang tinggal di dalam atau yang di luar negeri itu nggak termasuk di dalam GDP, jadi hanya faktor produksinya aja yang masuk. Ketiga, mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor. Stabilitas harga yang dimaksud merupakan cara pemerintah mempertahankan harga ketika terjadi fenomena inflasi yang mulai meninggi. Inflasi sendiri merupakan peningkatan ketersediaan uang sehingga dapat menyebabkan kenaikan harga barang. 4. Eksistensi tenaga kerja. Eksistensi tenaga kerja adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran dari segala tindakan yang berhubungan dengan pengadaan barang maupun jasa.
Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu negara dapat membuat perusahaan mengekspor atau menerima banyak pesanan, sehingga perusahaan akan membutuhkan tenaga kerja tambahan agar dapat menyelesaikan pesanan permintaan konsumen. Dengan kita menambah tenaga kerja, jadi perusahaan itu juga membuka lapangan kerja baru yang dapat menyebabkan berkurangnya angka pengangguran di negara itu. Jadi dapat menguntungkan kedua belah pihak. 5. Memenuhi kebutuhan di negara lain, yaitu kerjasama perdagangan internasional dapat membuat negara lain tidak memiliki barang maupun jasa yang diinginkan menjadi terpenuhi. Contohnya, Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang mengolah kedelai menjadi tempe, berbeda dengan negara di Eropa maupun Amerika. Oleh karena itu, dengan menjalin kerjasama antara negara-negara di Eropa maupun Amerika, negara tersebut dapat memenuhi kebutuhan pangan, kebutuhan makan nabatinya, yaitu kedelai yang diolah menjadi tempe. Begitu pula sebaliknya. Perdagangan internasional dilakukan dan disetujui oleh kedua negara yang bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan yang ada di negara lain. Ketika negara tersebut tidak dapat memproduksi kebutuhan yang dimaksud tadi itu, alasan tak dapat memproduksi kebutuhan itu bisa bermacam-macam, yaitu adalah iklim negara yang berbeda. 6. Memperoleh keuntungan internal serta eksternal. Kebijakan perdagangan internasional ini tentu memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara internal maupun eksternal. Seperti yang telah dijelaskan saya tadi, negara tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan penduduknya apabila negara tersebut tidak melakukan kerjasama dengan negara lain dan hanya mengandalkan dana atau anggaran dari pungutan pajak saja. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan penduduk, negara akan berusaha meraih keuntungan yang dapat diperoleh melalui persetujuan kerjasama perdagangan internasional antar negara. Keuntungan internal yang dimaksud merupakan keuntungan yang dapat dimiliki oleh sebuah perusahaan. Contohnya, seperti keuntungan yang didapatkan melalui banyaknya pesanan permintaan barang atau jasa dari luar negeri. Sedangkan keuntungan eksternal yaitu maksudnya keuntungan spesialisasi yang diperoleh melalui fungsi dalam yang digunakan untuk mempertinggi keefektifan penggunaan faktor produksi. 7. Memperluas pasar. Tujuan dari perdagangan internasional selanjutnya yaitu adalah memperluas pasar, yaitu perdagangan internasional memiliki tujuan agar sebuah perusahaan yang ada dalam negara tersebut dapat menjalankan mesin produksinya secara maksimal dan dapat menjual stok produknya, tidak perlu mengkhawatirkan kelebihan produksi yang dapat mengakibatkan turunnya harga produk maupun jasa yang dijual. Transfer teknologi modern. Yang ke-8 itu transfer teknologi modern, yaitu perdagangan internasional juga dilakukan demi memperoleh keuntungan dalam hal teknologi modern yang tidak bisa atau belum diproduksi atau diperoleh dari dalam negeri, sehingga membutuhkan kerjasama dengan pihak luar. Transfer teknologi modern yang dimaksud dapat berupa mesin maupun vaksin seperti sekarang. Indonesia kan belum bisa memproduksi dan menguji keefektifan dari vaksin dan virus untuk virus COVID-19, sehingga negara lain memberikan vaksin hal produksinya untuk Indonesia dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu manfaat perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional memiliki beberapa manfaat. Salah satunya yaitu dapat membuka kesempatan bagi negara lain untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di negara lain dengan proporsional. Selain itu, dengan perdagangan internasional, kedua negara yang telah menjalin kerjasama juga membangun hubungan ekonomi yang dapat membuat kedua belah pihak sama-sama untung. Dan juga perdagangan internasional memiliki peran penting dalam kontribusi terhadap PDB negara serta memiliki peran dalam meningkatkan perdagangan yang dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan PDB dari negara perdagangan tersebut. Selain itu,
Manfaat yang dapat diperoleh oleh negara yang melakukan kerjasama dengan negara lain dalam perdagangan internasional, yaitu yang disebutkan atau yang dikemukakan oleh Nazaruddin Malik, yaitu 1. Membentuk hubungan persahabatan antar negara. Yang kedua, menciptakan efisiensi serta spesialisasi. Perdagangan internasional dapat membuat suatu negara memiliki spesialisasi di satu bidang ekonomi. Artinya, negara yang membangun kerjasama tersebut akan memiliki penduduk yang mempunyai keahlian khusus serta berbeda dari negara, sehingga dapat menghasilkan produk maupun jasa yang bernilai jual dan dapat diekspor ke negara lain. 3. Dapat meningkatkan kemakmuran negara. Kegiatan perdagangan internasional dapat membawa kemakmuran pada suatu negara yang menyetujui kerjasama itu. Indikator itu kemakmuran tersebut dapat dilihat melalui aktivitas pelaku ekonomi yang meliputi produsen, pemerintahan, serta konsumen. Yang keempat yaitu dapat mengurangi pengangguran. Apabila produsen mendapatkan banyak pesanan dan permintaan konsumen, maka produsen perlu menambah tenaga kerja agar dapat melakukan pekerjaan dengan maksimal. Oleh karena itu, produsen akan membuka lowongan kerja baru dan dapat mengurangi tingkat pengangguran di negara tersebut. 5. Mentransfer ilmu pengetahuan serta teknologi. Perdagangan internasional dapat memungkinkan negara melakukan ekspor barang dengan basis teknologi canggih seperti mesin maupun alat modern kepada negara yang lebih membutuhkan, sehingga akan tercipta mobilisasi teknologi yang lebih cepat di negara pengimpor. 6. Dapat menstabilkan harga. Secara tidak langsung, perdagangan internasional dapat menstabilkan harga yang beredar di pasar domestik negara tertentu. Caranya yaitu dengan mengatasi kelangkaan barang yang dapat membuat barang tersebut memiliki harga mahal melalui pengimpor barang. Begitu pula sebaliknya, apabila suatu negara memiliki persediaan barang yang berlebihan, maka akan mengakibatkan barang tersebut turun, sehingga dapat diatasi dengan melakukan ekspor barang yang memiliki stok berlebih. D. Kerugian dari perdagangan internasional. Atau yang keempat yaitu kerugian dari perdagangan internasional. Yaitu yang pertama, kemudahan mendapatkan produk impor di pasar dalam negeri bisa menghambat pertumbuhan sektor industri dalam negeri. Kedua, barang impor dengan barang kualitas tinggi dan murah memunculkan perilaku konsumtif. 3. Untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia, maka akan ada eksploitasi sumber daya alam. 4. Terlalu bergantung pada iptek dan modal asing sehingga pertumbuhan industri terhambat. 5. Persaingan industri yang tidak sehat membuat usaha yang bermodal kecil gulung tikar. Yang kelima atau yang E yaitu contoh perdagangan internasional. Perdagangan internasional ekspor. Kegiatan yang pertama, perdagangan internasional ekspor. Perdagangan internasional ekspor yaitu maksudnya salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh Indonesia. Salah satunya merupakan ekspor sumber daya alam seperti lobster dan lain sebagainya. Selain ekspor yang dilakukan oleh pemerintahan, ekspor juga dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta maupun perusahaan mikro. Contohnya yaitu ekspor baju dengan motif maupun desain khusus yang dibuat oleh orang lokal. Ekspor barang yaitu juga merupakan suatu kemudahan yang dapat dilakukan oleh perusahaan kecil karena saat ini banyak jasa pengiriman yang memfasilitasi pengiriman barang ke luar negeri. Selain sarana penjualan seperti marketplace tadi yang digunakan juga mempermudah perusahaan mikro untuk mengiklankan produknya. Yang kedua, perdagangan internasional impor. Kebalikannya dari ekspor tadi, perdagangan internasional impor berarti negara membeli suatu negara maupun suatu barang maupun jasa dari negara lain. Selain juga sering melakukan ekspor tadi, Indonesia itu juga nggak jarang untuk melakukan impor untuk dapat memenuhi kebutuhan penduduknya.
Indonesia juga sering melakukan impor barang pangan seperti buah-buahan hingga beras. 3. Perdagangan internasional barter. Barter itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan barang maupun jasa yang diinginkan oleh seseorang dengan cara menukar nominal atau harga yang sesuai dengan barang yang dibarter itu. Contohnya, kalau ketika kegiatan barter adalah ketika suatu negara melakukan penukaran hasil sumber daya alamnya dengan barang yang belum bisa diproduksi atau didapatkan negara tersebut. Kayak nukar kelapa sawit dengan produk militer dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu perdagangan internasional konsumsi, yaitu kegiatan dilakukan dengan cara menitipkan barang yang dijual ke pasar bebas. Konsumsi yang dimaksud yaitu bukan menjual atau membeli barang yang dapat dikonsumsi aja, tapi melakukan perdagangan pada produk lain yang tidak dapat dikonsumsi juga. Contohnya dengan melakukan lelangan pada suatu produk, negara atau pihak yang menawarkan harga paling tinggi maka berhak mendapatkan produk itu, dan produk tersebut boleh diperjualbelikan secara bebas tanpa terkecuali. Yang keenam atau yang ke F, kebijakan perdagangan internasional. Ada 8 kebijakan perdagangan internasional, yaitu 1. Yang pertama, tarif yaitu merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang diimpor. 2. Subsidi ekspor, pembayaran yang dibayarkan kepada perusahaan maupun perorangan yang akan menjual barang ke luar negeri. 3. Pembatasan impor, yaitu pembatasan langsung yang dikenakan atas jumlah barang yang diperbolehkan untuk diimpor. Yang keempat, pengekangan ekspor secara sukarela, yaitu merupakan kesepakatan pengendalian secara sukarela. 5. Persyaratan kandungan lokal, yaitu aturan mengenai bagian tertentu dari unit fisik. 6. Subsidi kredit ekspor, wujudnya berupa pinjaman yang disubsidi kepada pembeli. 7. Yaitu pengendalian pemerintahan. 8. Yaitu ada hambatan birokrasi, yaitu salah satu bentuk pembatasan yang dilakukan oleh pemerintahan untuk membatasi impor. Dan 7. G. Faktor penggerak perdagangan internasional. Yang pertama yaitu ada perbedaan sumber daya alam, yaitu adanya perbedaan sumber daya, iklim, dan kualitas sumber daya manusia sehingga menimbulkan perbedaan kuantitas dan kualitas hasil produksi. Jadi perdagangan internasional harus dilakukan supaya kuantitas dan kualitas produksi di suatu negara bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Setiap negara pasti mengalami IPTEK yang berbeda-beda. Jadi karena itulah yang membuat suatu negara ingin melakukan suatu perdagangan internasional agar perkembangan IPTEK di negaranya tidak tertinggal dengan negara lain. Yang ketiga yaitu terjadinya kelebihan produksi sehingga memerlukan perluasan usaha. Jika suatu negara mengalami kelebihan produksi atau barang, maka barang itu lebih baik dijual ke negara lain. Siapa tahu saja negara lain sedang membutuhkan barang tersebut dan negara yang menjual kelebihan produksi akan mendapatkan keuntungannya. Hal seperti ini bisa menjadi penggerak untuk melakukan perdagangan internasional. Yang keempat yaitu warga negara lain memiliki ketertarikan pada suatu produk yang sama. Perkembangan globalisasi tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada warga negara lain yang menyukai produk dalam negeri. Dengan adanya hal seperti ini, maka perdagangan internasional harus dilakukan karena untuk memenuhi keinginan dan kesukaan warga dari negara tersebut. 5. Adanya keinginan untuk menjalin kerjasama dengan negara lain. Salah satu kerjasama yang bisa dilakukan dengan negara lain adalah melakukan perdagangan internasional, karena dengan perdagangan internasional maka kedua negara atau lebih akan mendapatkan keuntungan yang sama. Dengan adanya kerjasama seperti ini, maka hubungan antar negara bisa berjalan dengan baik. Yang keenam yaitu adanya kemajuan telekomunikasi, informasi, dan transportasi. Kemudian informasi yang didapatkan membuat kehidupan sosial budaya pada warga negara lain menjadi mudah diketahui. Jika sosial dan budaya dalam negeri sudah diketahui oleh negara lain, maka bisa saja warga negara itu berwisata ke dalam negeri sehingga
pariwisata dalam negeri akan memperoleh keuntungan. 7 yaitu memperluas pasar. Dengan memperluas pasar, maka produksi dalam negeri bisa diekspor ke negara lain sehingga negara mendapatkan keuntungan yang bisa menjadi tambahan atau pemasukan ke kas negara, ke uang kas negara. Jadi setiap negara harus cermat dan teliti dalam melakukan perluasan pasar. Udah tuh, yang terakhir ada H. Yang ke H itu faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama ada nilai tukar barang, nilai tukar yang berbeda di setiap negara yang memiliki mata uangnya sendiri dan setiap mata uang memiliki sifat fluktuasi yang berdasarkan mekanisme pasar. Dengan demikian, mata uang yang dimiliki oleh suatu negara hanya berlaku di negara itu saja. Karena hal itulah transaksi dan pembayaran menjadi sulit dilakukan atau diwujudkan sehingga perdagangan internasional menjadi terhambat. Yang kedua, kebijakan ekonomi internasional beberapa negara sudah menetapkan perdagangan bebas. Namun jika ada suatu negara yang menerapkan kebijakan pembatasan impor, maka perdagangan internasional menjadi terhambat. Dengan kata lain, kebijakan pembatasan impor bisa menjadi penghambat masuknya produk impor ke dalam negeri. Yang ketiga, terjadinya konflik pada suatu negara. Dalam hal ini, konflik yang dimaksud dalam suatu negara tadi itu yaitu seperti kekacauan politik, perperangan, kerusuhan, dan lain sebagainya. Jika terjadi konflik ini, maka pada suatu negara, maka proses perdagangan internasional itu menjadi terganggu. 4. Kegiatan ekspor dan impor yang terlalu lama. Kegiatan ekspor dan impor menjadi peran penting dalam terjadinya perdagangan internasional. Namun kegiatan ini harus melewati bea impor dan bea ekspor pada suatu negara, sehingga kegiatan ekspor dan impor membutuhkan waktu yang lama. Waktu yang lama dalam kegiatan ekspor dan impor itu yaitu hambatan dalam perdagangan internasional. Yaitu 5. Ada kualitas sumber daya manusia yang rendah. Kualitas sumber daya manusia yang baik akan menghasilkan produksi yang maksimal. Jika suatu negara tidak memiliki sumber daya alam yang banyak, maka negara tersebut bisa memaksimalkan sumber daya manusianya Jadi, oleh karena itu dengan demikian, kekurangannya atau tidak ada sumber daya manusia yang baik merupakan hambatan dalam perdagangan internasional. Yang keenam yaitu organisasi ekonomi regional pada suatu negara. Pada saat ini organisasi ekonomi regional sudah banyak berkembang, tapi perkembangan ini menjadi hambatan dalam proses terjadinya perdagangan internasional karena hanya negara anggota dari organisasi tersebut yang diberikan akses ketika melakukan perdagangan internasional. Dengan kata lain, ketika melakukan transaksi perdagangan internasional, negara-negara di luar kota akan dipersulit. Oke, baiklah, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.